terhadap kita semua karena beliau masih terikat dengan ikatan dinas. Tetapi di balik itu banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang beliau bangun. Nah ini saya perlu sampaikan dengan jujur karena saya juga mengenal beliau. Nah mungkin kembali lagi tadi saya menyikapi langsung biasa menyikapi Pak. Yang kita supaya seraus ya Pak. Jadi kita ada feedback gitu. Jadi saya diberikan ruang waktu sama Abang. Saya akan menyikapi apa yang disampaikan Ibu Yuni dan apa yang disampaikan Kang Irfan. Begitu juga saya akan menjawab semampu mungkin, sebisa mungkin apa yang disampaikan sama Abang. Yang pertama Bu, perihal bansos. Yang perihal kepemimpinan Bu. Kepemimpinan saat ini di Kabupaten Bandung Barat, mungkin saya mengikuti itu dari tahun 2020. Sudah di zamannya Pak Ambara, lalu beralih ke Pak Hengki. Ternyata setelah ada generasi-generasi selanjutnya, kita tidak boleh pungkiri juga. Jadi kita kadang-kadang sebagai masyarakat itu melihatnya itu hanya satu sudut pandang saja, ketidakmampuan seorang pemimpin. Oh tidak, kita harus menilai itu secara seimbang. Tidak sedikit kok peninggalan Pak Hengki Kurniawan, walaupun dihujat dengan berhutang terhadap pengusaha luar atau pihak ketiga Kabupaten Bandung Barat, tapi itu yang merasakannya kita sendiri kok. Dengan adanya jalan ini tembus ke Gunung Halu, itu karyanya siapa? Yaitu karya pemimpin yang terdahulu, dan kita harus hargai itu. Jangan sampai menjustifikasi bahwa pimpinan terdahulu itu tidak membuat sebuah karya di Kabupaten Bandung Barat. Cuman mungkin tidak sampai ke grassroots atas jeritan-jeritan masyarakat. Itu kan memerlukan waktu juga. Yang kedua, lalu kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita sebagai masyarakat Kabupaten Bandung Barat berbuat di lingkungan kita sendiri. Jadi jangan kita menyalahkan bansos kebagian pemimpin disalahkan, budak gering untuk menang berobat pemimpin disalahkan, tatangga gering untuk BPJS untuk berlaku untuk bisa berobat gratis pemimpin lalu disalahkan. Nah ini yang harus kita sampaikan juga terhadap masyarakat, bahwa masyarakat juga ketika tadi menyampaikan menerima kayak macam bantuan sosial. Nah, sebagai masyarakat itu juga harus terbangun pemikiran. Jadi jangan umum saja, jangan menggibah ketika memang ada yang berhak tetangga kita yang memang itu wajib diberikan bantuan, sementara yang itu tidak sesuai menurut pengamatan kita. Kenapa kita tidak protes dengan RT dan lebih jauh gitu? Itu kan bisa kita tempuh. Lalu yang kedua, yang berkenaan yang sampai detik ini khususnya di KBB ini masih dilema dengan masalah BPJS Kesehatan. Sebetulnya dari pemerintah pusat ke daerah itu sudah diberikan fasilitas, tetapi masyarakatnya itu sendiri saat ini yang saya rasakan, karena saya bergerak gitu, membantu orang yang sakit mau ke rumah sakit, bahkan pasien orang rumah sakit, pasien puskesmas, klinik, itu saya sudah lakukan dan sudah terbiasa. Dan kita memperjuangkan orang yang memang tidak paham. Nah ini kan adalah satu. Yang pertama kami harapkan juga dari pemerintah desa yang paling bawah, RT RW, memberikan edukasi yang betul-betul nyampe terhadap masyarakat. Yang kedua, masyarakat proaktif. Ulang ada guan gering gerak kakak kurus BPJS. Minimal dia sendiri proaktif lah ketika ada BPJS Kesehatan yang menjadi program nasional itu. Jangan sampai, saya tidak sepakat kalau seluruhnya juga menyalahkan pemerintah, tapi sejauh mana kita sebagai masyarakat juga dewasa. Nah termasuk juga saya tidak sepakat kalau menyalahkan kepemimpinan Hengki Kurniawan saja. Tidak, walaupun saya bukan pendukungnya gitu. Tetapi ya itu tadi, kita harus seimbang lah. Toh akhirnya karya beliau kita rasakan saat ini. Cuman masalah kebijakan-kebijakan yang dibawa yang perlu kita soroti bersama. Saya juga mohon kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat supaya lebih efektif untuk pengawasan terhadap desa-desa yang ada.
karena banyak sekali yang saya amati di akhir-akhir ini penerapan dana desa yang tidak sesuai dengan fungsinya, terutama di ketahanan pangan. Itu sudah jelas keluar alur daripada fungsi. Mungkin itu sebagai gambaran Bu, ya, untuk KBP. Harapannya pemimpin ke depan, saya sepakat. Pemimpin ke depan jangan membuka jangan membuat sebuah sekat saat ini. Saat ini kan banyak yang ingin jadi pemimpin itu sudah naon-naon gitu, sudah membuat alur birokrasi, ayat protokoler, rudet begitu mah kalau dipilih. Justru pemimpin mah yang saat ini masyarakat mengeluh, kita telepon sama beliau, kita nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah. Langsung pilih. Nah iya. Tapi sekedar alhamdulillah itu Pak. Jadi nih, langsung aja itu. Jangan gini lagi. Ya, baik ya. Gak apa-apa, live-kan aja. Alhamdulillah, dari suntik. Ini bisi pohon ini. Alhamdulillah pemerintah diri yang suntik kalau api. Perlu saya sampaikan Ibu Yuli ini api-api itu. Beliau juga adalah salah satu pembina di Yayasan Meong Subur Saigel, sekaligus pembina Padepokan. Karena Padepokan sekarang sudah menjadi yayasan, ya tetap beliau adalah melekat di yayasan kami sebagai pembina, dan beliau adalah salah satu tokoh di Kabupaten Bandung Barat yang alhamdulillah saat ini beliau nantilah memperkenalkan diri pada beliau. Cuma gambaran aja sama Ibu Pak Kita latar sertifikat. Selanjutnya yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama kita sebagai masyarakat tidak boleh memandang itu sebelah pihak. Yang tadi saya sampaikan di pertama bahwa di KBP ini saya mengamati itu sangat konsen, dari mulai tatanan budaya, politik, birokrasi, pertanian dan yang lain-lain. Saya sangat konsen. Yang orang tidak pernah tahu adanya Padepokan Meong Subur anu di ujung lembur, hadir lempang loba lumpur sok rajin ngabi jebur gitu. Lantaran eta teh lemburna nyibur. Tetap tidak. Nah itu yang tadi saya amati, bahwa kepemimpinan yang terdahulu kita tidak boleh menjudge bahwa kepemimpinan AA sama Pak Hengki itu tidak ada kerjanya. Tuh kita rasakan dosanya. Bagaimana jalan itu tembus ke sana. Jadi terkadang saya mohon maaf lah, saya bukan berarti saya juga mengkanter daripada pendapat masyarakat, atau saya juga memiliki hak untuk memberikan tanggapan. Tetapi yang seimbang. Jadi jangan kepemimpinan terdahulu dijas, sementara kita memiliki calon yang ke depan akan bagus. Tetapi itu tadi, saya selalu memegang amanat 3, baik dari apa, dari tokoh saya termasuk dari Abdi. Bibit, bebek, sama ngomong. Tadi Bu Ibu disinggung bahwa kepemimpinan nanti ke depan KBP minimal saran ti Kang Irfan saya di Ibu minimal anu bermasyarakat, anu TSE masyarakat ngaberdolna, ulah nyieun protokoler, mencari jadi pemimpin ke loba protokoler, erek kumaha nyambung. 1, nyari pemimpin ulah nu beunghar. Percuma berilmu, tapi nu berilmu. Itu ulah nu pinter, tapi nu ngerti. Nah itu adalah salah satu. Dan saya juga sangat sepakat, walaupun Kang Irfan orang Kabupaten Bandung, tetapi dorongannya yaitu tadi sepakat Kang Irfan. Yang pertama pimpinan apa Kang Irfan? Saya Kang Irfan yang harus mengerti tata kelola pemerintahan, yang sudah paham dengan tata kelola pemerintahan. Kalau yang tidak tahu tata kelola pemerintahan, bukan surat. Yang tahu tentang tata kelola politik kan ada dirinya. Abi akhirnya
mudah-mudahan doakannya Dina sana ya SNS jadi KDS tapi kalau rasa bahinanya DS2 Dina sistem politik hukum tata negara misalnya mudah-mudahan nanti lulus gitu. Nah intinya minimal hukum tata negara itu apa. Nah itulah harapan kita. Saya mudah-mudahan adalah di tokoh Kabupaten Bandung Barat ini ke depan jangan sampai saat ini yang saya lihat pernah saya membuat sebuah barometer sampai ada 20 tapi itu nggak ada masalah. Itu adalah putra-putra terbaik KPP yang memiliki visi-misi yang luar biasa untuk memajukan KPP. Ternyata orang-orang KPP juga sangat peduli. Jadi kenalah jalan mati luar. Orang buat sebuah tolak ukur untuk Kabupaten Bandung Barat. Siapa tokoh yang memang akan kita angkat menjadi Bapak Urang Sererea yang mengerti atas dasar masyarakat. Tadi sekilas saya sudah memberikan sebuah clue. Mudah-mudahan clue ia bisa ketebak kemana arus saya. Saya tidak perlu putar, arus saya minimal harus terekam di sana clue-nya dan ditambah dengan kandidat. Tidak sedikit. Nah sekarang tiba-tiba yang muncul di luar, yang mimpin KPP. Seorang pemimpin KPP saya bilang harus tahu perbatasan Kabupaten Bandung Barat sebelah barat selatan. Insya Allah sukses. Kalau yang belum tahu tidak akan sukses. Tahunya hanya Lembang sampai Batu Jajar saja. Sementara Cihampelas, Ciwidin, Gunung Halu, Roma, Cianjur, Kapalin itu untuk apa? Cilangari tidak tahu. Nah minimal calon seorang pemimpin Kabupaten Bandung Barat yang sudah tahu perbatasan atau perbatasan Kabupaten Bandung Barat. Ayat di sana Kang Hari, ayat di waktu aku saya buka. Pasti ayat. Ngomong gitu ayat. Di sana ayat. Dan satu hal lagi, satu di terakhirnya mah asal dalam panjang giliran api mah tidak dijemput panjang giliran kemana jika ditewak ke api. Alhamdulillah daripada mau ngomongkan pembantu. Nah, lalu yang menjadi tadi sudah terjawab ya Bu ya, masalah bansos, bagaimana birokrasinya, yaitu tadi bansos saya sudah sampaikan bahwa masalah bansos ini memang sangat riskan yang dilaksanakan dan tidak sesuai, dan saya adalah orang yang paling kritis termasuk di pertanian, tapi paling kritis dan masih menyisakan PR sampai saat ini. Nah, lalu saya akan melihat dari tatanan budaya. Karena Kabupaten Bandung Barat ini luar biasa. Budayanya waduh. Saya kalau berbicara budaya, berbicara paburon, berbicara potensi SDM dan SDA KBB ini luar biasa. Makanya ini rasanya juga saya jadi bupati. Tapi apalah daya tangan tak sampai. Minimal jadi kades segala. Nah, saya lihat dari tatanan budaya bahwa ketika kita berbicara Kabupaten Bandung Barat, maka kita tidak boleh lepas dari budaya itu sendiri. Karena kalau kita mengambil tema budaya, makanya saya selalu mengkonsepkan dengan Abah di sini, perjalanan Meong Sempur banyak pengeluaran tuh sampai detik ini. Jadi justru saya senang. Jangan orang itu senang semua dengan Meong Sempur, karena tidak akan menjadi introspeksi diri buat kita. Jadi harus banyak juga yang kita senang, gak ada masalah. Jadi ada introspeksi. Nah intinya Bang Inten, saya mah ingin sebuah pemimpin juga yang memang betul-betul paham dengan tatanan budaya. Karena budaya itu bukan seni. Budaya itu adalah tatanan kehidupan. Ada budaya bertani yang sekarang sudah jauh dari pangkal, sudah hilang kemana-mana. Ada budaya kehidupan masyarakat gotong royong sudah tidak ada, sudah ditinggalkan. Saya sangat miris sekali. Segala tatanan budaya itu akan menjadi sebuah konsep yang menjadi RPJM Kabupaten Bandung Barat nanti ke depan. Karena budaya ini holistik, ada ekonomi, ada sosial, ada pendidikan, ada kesenian, ada peningkatan kesejahteraan, ada tatanan politik, birokrasi, terintegrasi globalisasi dengan sistem IT yang ada. Jadi enak masuk di dalam pertanian, itulah sesungguhnya budaya. Yang saat ini pemahaman budaya itu hanya bercokol dengan jaipongan, wayang golek, pencaksilat, dan kaca pisuling.
Itu katanya budaya. Padahal itu adalah seni, bagian daripada budaya. Budaya itu adalah tatanan kehidupan yang sesungguhnya. Dan ketika saya berbicara budaya, sebetulnya dalam hati saya ini ngarakacak menangis. Beungeut jiga garong tapi hati mah tetap pintu harahap. Ketika saya berbicara budaya, kadang saya muncul air mata saya. Makanya Abi bari paham, Abi kadang tengah wengi laporan ke Abi, "Pi kumaha ieu kieu? Pi ieu kumaha ieu? Masalah masyarakat kieu." Saya selalu menyampaikan dan jujur, yang saya bisa ajak bicara sebagai masyarakat hanya Abi saat ini. Sampai detik ini dari tahun 2021 saya kenal Abi tanggal 1 Juni dan saya tidak akan lupakan tanggalnya. 1 Juni adalah momentum terbesar saya dengan Abi tahun 2021 hingga detik ini. Dan ketika saya mengadu tentang permasalahan masyarakat kecil khususnya di wilayah saya, beliau yang merespon, yang memberikan sebuah gambaran, yang memberikan sebuah solusi, yang memberikan sebuah pandangan. Bahkan beliau bilang sama saya, "Kang Hari tong ngaroba sikap Kang Hari geus kawas itu, teruskeun sikap kawas itu." Dan dina pawayangan ge eueuh lulubuh kabeh kudu aya nu galakna. Nah makanya Abi megang amanah, tetapi Abi karena beliau adalah pembina dari Yayasan Padepokan Meong Sempur, maka Abi selalu komunikasi sama beliau memberikan arahan yang orang lain tidak pernah tahu hal. Lalu yang terakhir, mungkin di luar sana sekaligus saja saya gembar-gemborkan, ya kan, tergembar-gembor, wah Abi erek naik di KBB 1. Alhamdulillah. Kalau masalah dukung nanti dan caranya waktu saya masih menjaga profesi Abi. Abi ini masih ASN. Biarkan dia selesaikan tugas di bulan ini atau bulan depan, nanti kita dengarkan. Masalah dukung nanti. Percuma kita berbicara dukungan, tapi kenyataannya tidak ada. Tapi ayo kita berbicara dari hati ke hati. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan mewakili masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Saya merasakan sampai detik ini saya tidak susah. Beliau ini pejabat di Kabupaten Bandung Barat. Saya orang baru, ini eselon 2. Tapi ya alhamdulillah punten, tapi hari ini saya tidak memberikan kabar dari kemarin, tidak. Tadi tamu opat ke Abdi ada kegiatan di apa? Aya waktu. Insya Allah siap. Inilah salah satu hal.